warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wanda Amalia. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya memenuhi mata kuliah analisis wacana. Saya akan mempresentasikan bagaimana bidang analisis wacana. Sebelum saya menginjak bidang analisis wacana, saya akan berbicara mengenai analisis wacana terlebih dahulu dan wacana, setelah itu bidang analisis wacana. Yang pertama, analisis wacana. Analisis wacana itu apa sih? Analisis wacana suatu bagian cabang linguistik yang mengalami perdebatan. Analisis wacana sendiri merupakan suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari teks, seperti hanya konteks sosial, budaya, politik yang tercermin dari teks. Analisis wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola perdebatan yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika dalam domain-domain kehidupan sosial, misalnya domain wacana medis, domain wacana politik. Kemudian prinsip-prinsip wacana dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah kohesi, yang ketiga adalah koherensi, yang keempat adalah sasaran, yang kelima pesan atau isi, yang keenam keadaan, dan yang ketujuh mengenai interteks. Ada 3 dasar pendekatan analisis wacana, yaitu 1. Teori wacana Enes-Laclau dan Cantal-Mauve. Yang kedua, analisis wacana kritis, dan yang terakhir yaitu yang ketiga mengenai psikologi kewacanaan. Ketiganya memiliki tujuan untuk melaksanakan penelitian kritis, yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat yang merumuskan perspektif-perspektif normatif yang bisa digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial. Semua perdebatan analisis wacana kritis kita didasarkan pada teori bahasa konstruktualis dan strukturalis. Yang kemudian saya akan menjelaskan ketiga teori atau pendekatan analisis wacana. Yang pertama, yang tadi mengenai teori wacana Enes-Laclau dan Cantal-Mauve adalah pendekatan ini yang menyatakan setiap praktik kewacanaan perlu makna agar bisa dipahami, sehingga bisa menghasilkan perubahan-perubahan struktur kewacanaan. Yang kedua, mengenai analisis kritis. Analisis wacana kritis menjadi perdebatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial, berfokus pada pendekatan Norman Forward dan aktif mengkonstruk dunia sosial. Forward juga berpendapat jika wacana merupakan salah satu aspek praktik sosial. Yang ketiga, kita belajar mengenai psikologi kewacanaan. Psikologi kewacanaan ini berfokus pada kajian empiris dengan analisis wacana kritis, yakni persoalan-persoalan khusus penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Cara mengatasi masalah, kemungkinan kebenarannya ternyata paling penting dalam psikologi kewacanaan dan teori wacana Laclau dan Mauve. Dan dua pendekatan itu memecahkannya dengan masalah yang berbeda. Masalah ini kebanyakan diabaikan oleh teori Laclau dan Mauve. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya.